wabarakatuh. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Ini kami ingin menjelaskan roket air menggunakan konsep hukum kekekalan momentum. Sebelum kami memperlihatkan cara pembuatan roket air dan konsep hukum kekekalan momentum, saya akan menjelaskan tentang definisi roket air. Roket air adalah roket yang berbahan bakar atau lebih tepatnya berbahan bakar berpendorong air dan bertekanan udara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa udara dalam suatu ruangan akan menekan ke segala arah dan akan mengalir menuju tekanan yang lebih rendah. Prinsip kerja roket air. Prinsipnya adalah botol akan meluncur bila botol diberi tekanan udara yang tinggi dari pompa dan di dalamnya diberi sedikit air untuk menghasilkan tenaga semburan yang lebih besar. Prinsip kerja roket ini merupakan penerapan dari hukum ketiga Newton dan kekekalan momentum. Dasar hukum roket air adalah hukum Newton 3 yang berbunyi, apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama, tapi berlawanan arah. Roket air dalam konsep fisika terdiri dari 5. 1. Tekanan hukum hidrostatis. 2. Hukum Bernoulli. 3. Hukum kekekalan momentum. 4. Hukum Newton 3. 5. Gerak parabola. Tetapi dalam tugas kami hanya memaparkan hukum kekekalan momentum. Setelah saya menjelaskan tentang roket air, pasti kalian penasaran kan bagaimana cara pembuatan roket air? Saksikan video berikut ini. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery. Baiklah, setelah kalian menyaksikan video tadi, nah ada baiknya kita telah bagaimana konsep hukum kekekalan momentum yang terjadi pada roket air tersebut. Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana hukum kekekalan momentum pada roket air, apa dulu sih bunyi hukum kekekalan momentum itu? Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Berikut ini merupakan hukum kekekalan momentum pada roket air. Nah, terdapat pada gambar, ada dua gambar. Yang pertama, roket sebelum diterbangkan. Yang kedua, keadaan roket setelah bertumbukan dengan udara atau semburan angin. Jadi, dari analisis tabel yang sebelumnya, maka sesuai dengan konsep yang saya bilang bahwa tekanan sebelum tumbukan nilainya sama dengan tekanan setelah tumbukan. Jadi pada saat sebelum tumbukan atau sebelum diberikan gas atau udara dari pompa, maka tekanannya itu roket ditambah dengan air, karena posisinya itu cuma roket sama air, momentumnya cuma roket sama air. Kemudian tekanan akhirnya pada saat diberikan gas itu merupakan tekanan akhirnya dijumlahkan dengan roket yang terbangnya saja tidak menggunakan air, karena roketnya sudah terbang, airnya sudah keluar ya. Maka P awal sama dengan P akhir, roket ditambah dengan air sama dengan roket ditambah dengan udara yang disemburkan. Maka sesuai dengan tabel yang sebelumnya, roket ditambah dengan air, momentumnya adalah buka kurung M besar ditambah dengan perubahan massa atau delta M tutup kurung dikali dengan V sama dengan roket momentumnya M besar buka kurung V ditambah delta V tutup kurung ditambah delta M buka kurung V dikurang U tutup kurung. Maka kita kalikan ke dalam kurung, V dikali M, maka M besar dikali V ditambah delta M dikali V, maka delta M V, kemudian sama dengan M dikali V, M besar kali V, M besar dikali delta V, maka M besar dikali delta V ditambah delta M dikali V, delta M V, delta M dikurang V berarti dikurang delta M U. Kemudian dicoret mana yang sama, yang sejenis, maka kita pindahkan ruas. Kan itu negatif delta MU, kalau kita pindahkan ruas jadi positif. Maka M delta V sama dengan delta MU, di mana M besar itu adalah massa roket sebelum bertumbukan. Kenapa saya buat M-nya M besar? Karena untuk penanda saja dengan satuan kilogram. Kemudian delta M atau perubahan massa dengan satuan kilogram. Kemudian V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan delta V adalah perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan U adalah kecepatan gas relatif terhadap tanah atau terhadap bumi, maka rumusnya meter per sekon.